Pernahkah kamu merasa dipermainkan oleh dunia? Satu komentar negatif merusak harimu. Kemacetan lalu lintas membuatmu marah-marah. Tindakan orang lain membuatmu kehilangan kendali. Kita hidup dalam mode reaksi konstan, seperti boneka yang talinya ditarik oleh apapun yang terjadi di luar sana. Kita pikir, dengan merespons secara emosional kita menunjukkan bahwa kita peduli. Tapi para filsuf stoik akan mengatakan hal sebaliknya. Kekuatan sejatimu bukan terletak pada reaksimu, tapi pada keputusanmu untuk tidak bereaksi. Ini mungkin terdengar aneh, bahkan pasif, tapi inilah salah satu rahasia terbesar stoikisme. Ketika kamu berhenti bereaksi, ketika kamu berhenti membiarkan dunia luar mendikte perasaanmu, sesuatu yang ajaib terjadi. Kamu bukan lagi menjadi efek, kamu menjadi penyebab. Kamu bukan lagi bola yang ditendang-tendang, kamu menjadi pemainnya. Dan saat itulah anehnya, dunia di sekitarmu, orang-orang, situasi, bahkan kesulitan akan mulai menghormatimu. Dalam video ini, kita akan menyelami inti dari filosofi stoikisme, seni untuk tidak bereaksi. Kita akan belajar bagaimana menciptakan jeda antara pemicu dan respons, membangun benteng batin yang tak tertembus, dan mengubah setiap provokasi menjadi kesempatan untuk menunjukkan kebijaksanaan. Ini adalah perjalanan untuk merebut kembali kendali, menemukan ketenangan, dan mendapatkan rasa hormat yang datang bukan dari paksaan, tapi dari kecutan karakter. Bagian 1. Jebakan reaksi. Kenapa kita menjadi budak dunia luar? Epictetus, yang memulai hidupnya sebagai budak, memahami betul apa artinya tidak punya kendali. Tapi ia menemukan bahwa meskipun tubuhnya bisa diperbudak, pikirannya selalu bebas. Ia mengajarkan bahwa sumber penderitaan kita bukanlah kejadian eksternal, tapi reaksi kita terhadapnya. Seseorang menghinamu, hinaan itu hanyalah kata-kata. Rasa sakitnya datang dari reaksimu yang menerima hinaan itu sebagai kebenaran. Setiap kali kamu bereaksi secara emosional terhadap sesuatu yang di luar kendalimu, kamu secara sukarela menyerahkan sepotong kebebasanmu. Kamu berkata kepada dunia, kamu punya kekuatan untuk membuatku marah. Kamu punya kekuatan untuk membuatku sedih. Kamu punya kendali atasku. Reaksi impulsif adalah pengakuan tersirat bahwa kamu lemah dan mudah dipengaruhi. Dunia modern adalah mesin pemicu reaksi. Notifikasi media sosial, berita yang memancing amarah, tekanan untuk selalu merespons dengan cepat. Semua dirancang untuk membuat kita terus bereaksi. Kita hidup dalam kelelahan reaktif. Kita menghabiskan energi kita bukan untuk membangun, tapi hanya untuk merespons apa yang dilemparkan kepada kita. Ini adalah bentuk perbudakan modern. Orang yang reaktif mudah ditebak dan mudah dimanipulasi. Jika seseorang tahu apa yang membuatmu marah, mereka bisa menggunakan itu untuk mengendalikanmu. Jika sebuah situasi bisa membuatmu panik, situasi itu akan selalu menjadi tuanmu. Dan dengan bereaksi, kamu memberikan peta kelemahanmu kepada dunia. 2. Seni tidak bereaksi membangun benteng batin. Lalu bagaimana solusinya? Stoikisme menawarkan konsep benteng batin, inner citadel. Ini adalah ruang di dalam pikiranmu, di mana tidak ada satupun hal eksternal yang bisa menyentuhnya. Harta bisa hilang, reputasi bisa hancur, orang bisa mengkhianati, tapi benteng batinmu tetap kokoh. Kunci untuk membangun benteng ini adalah assent, persetujuan. Saat sesuatu terjadi, kita memiliki kesan pertama, impresi. Misalnya, dia menghina aku, ini baru impresi. Sebelum kamu bereaksi, ada jeda sepersekian detik. Di jeda inilah kekuatanmu berada. Kamu bisa memilih untuk tidak setuju dengan impresi itu. Kamu bisa berkata itu hanya suaranya. Opininya adalah miliknya, bukan kebenaranku. Dengan tidak memberikan persetujuan pada impresi negatif, kamu memutus rantai reaksi. Hinaan itu tetap ada di luar, tapi ia tidak pernah masuk ke dalam bentengmu. Ia tidak pernah menjadi penderitaanmu. Ini bukan penyangkalan. Ini adalah kebijaksanaan untuk membedakan antara apa yang terjadi dan apa yang kita pikir terjadi. Berhenti bereaksi bukan berarti kamu diam saja saat ketidakadilan terjadi. Justru sebaliknya. Dengan pikiran yang jernih dan emosi yang tidak bergejolak, kamu bisa merespons dengan cara yang jauh lebih efektif dan bijaksana. Kamu tidak lagi melawan api dengan api, tapi dengan air. Kamu bertindak, bukan bereaksi. Tindakan datang dari pilihan sadar, reaksi datang dari impuls buta.
Teknik stoik pertama, jeda strategis. Viktor Frankl berkata, di antara stimulus dan respons, ada ruang. Di dalam ruang itu terletak kekuatan kita untuk memilih respons kita. Saat kamu merasa terpicu, latih dirimu untuk mengambil jeda. Tarik napas dalam-dalam, hitung sampai 10. Jeda kecil ini memberimu kesempatan untuk mengaktifkan pikiran rasionalmu dan memutus cengkeraman emosi impulsif. Teknik stoik kedua, deskripsi objektif. Saat gagal, jangan katakan, aku hancur, ini bencana. Itu penilaian. Katakan apa adanya. Aku tidak mencapai target yang diharapkan. Saat dihina, jangan katakan, dia jahat sekali. Katakan, dia mengucapkan kata-kata itu. Dengan mendeskripsikan kejadian secara objektif tanpa tambahan drama, kamu merampas kekuatan emosionalnya. Teknik stoik ketiga, prameditasi kejahatan, premeditatio malorum. Setiap pagi, Seneca membayangkan hal-hal terburuk yang bisa terjadi hari itu. Dihina, kehilangan uang, menghadapi orang sulit. Tujuannya bukan untuk menjadi pesimis, tapi untuk mempersiapkan batin. Saat hal itu benar-benar terjadi, ia tidak lagi terkejut. Ia tidak bereaksi secara impulsif karena ia sudah mengantisipasinya. Aku sudah menduga ini bisa terjadi. Latihan ini membuatmu tangguh. Dunia tidak lagi bisa mengejutkanmu dengan mudah. Kamu telah mempersiapkan benteng batinmu untuk menghadapi berbagai kemungkinan. Kamu menjadi lebih tenang karena kamu tahu bahwa bahkan jika hal terburuk terjadi, kamu masih memiliki kekuatan untuk memilih responsmu. Bagian 3, hasilnya, rasa hormat dari dunia dan diri sendiri. Ketika orang di sekitarmu melihat bahwa kamu tidak mudah terpancing, tidak bisa digoyahkan oleh gosip atau provokasi, mereka secara naluriah akan menghormatimu. Ketenangan adalah wujud kekuatan yang langka. Orang yang tidak reaktif memancarkan aura kendali diri, dan tidak ada yang lebih menginspirasi rasa hormat selain itu. Mereka akan sadar bahwa drama emosional tidak mempan padamu. Mereka tidak bisa memanipulasimu dengan amarah atau rasa bersalah. Kamu menjadi seperti batu karang di tengah ombak. Ombak itu bisa datang dan pergi, tapi karang itu tetap berdiri kokoh. Kekuatanmu tidak lagi bergantung pada validasi mereka. Lebih penting lagi, kamu akan mulai menghormati dirimu sendiri. Setiap kali kamu berhasil memilih untuk tidak bereaksi, kamu membuktikan pada dirimu sendiri bahwa kamu adalah tuan atas pikiranmu. Kamu membangun kepercayaan diri yang sejati, yang tidak bergantung pada pujian atau pencapaian eksternal. Rasa hormat dari diri sendiri ini adalah fondasi kebahagiaan yang tidak bisa dirampas oleh siapapun. Kesimpulan, berhenti bereaksi bukan berarti menjadi pasif atau apatis. Justru sebaliknya, ini adalah tindakan paling proaktif yang bisa kamu lakukan. Kamu secara sadar memilih untuk mengalihkan energimu dari meratapi masalah menjadi menciptakan solusi. Kamu memilih untuk fokus pada tindakan, bukan pada gangguan. Kamu memilih kebijaksanaan di atas impuls. Mulai hari ini, latihlah jeda itu. Saat dunia melempar pemicu, jangan langsung menangkapnya. Biarkan ia jatuh. Amati, deskripsikan secara objektif, lalu pilih responsmu dengan sadar. Ingat, di antara stimulus dan respons, disitulah kebebasan dan kekuatan sejatimu berada. Ketika kamu menguasai ruang itu, kamu tidak hanya akan dihormati oleh dunia, kamu akan menjadi dunia bagi dirimu sendiri.